Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanti Syamita Siregar, NIM 19205002 dari PGMI 1 IAIN Padang Sidempuan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Pancasila dikenal sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup warga negara Indonesia. Pancasila terdiri dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar. Pancasila terdiri dari 5 sila, yang setiap sila memiliki arti dan makna masing-masing. Yaitu yang pertama, bintang emas. Lambang perisai hitam dengan sebuah bintang emas di dalamnya mencerminkan sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang itu dapat diartikan sebagai sebuah cahaya. Makna cahaya tersebut seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya bagi setiap manusia. Yang kedua, rantai. Lambang rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil yang mencerminkan sila kedua Pancasila, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang tersebut menandakan hubungan manusia yang saling membantu satu sama lain. Manusia harus saling bahu-membahu, harus mencintai sesama manusia, harus mempunyai adab, dan harus menjadi manusia yang adil. Yang ketiga, pohon beringin. Lambang pohon beringin mencerminkan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin dengan nama latin Ficus benjamin itu merupakan pohon Indonesia yang berakar tunggal. Pohon beringin ini berukuran sangat besar. Hal ini menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Sementara akar-akarnya menggantung dari ranting pohon mencerminkan Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan, namun memiliki berbagai latar belakang budaya yang beragam. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu di kelas. Kita harus bersatu, walaupun kita berasal dari daerah ataupun suku yang berbeda-beda. Kita harus membangun kerukunan. Yang keempat, kepala banteng. Lambang kepala banteng di latar berwarna merah mencerminkan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng atau lembu liar adalah hewan yang gemar berkumpul. Hal ini menggambarkan seperti manusia dalam proses pengambilan keputusan. Harus dilakukan secara musyawarah. Berkumpul bersama untuk memecahkan suatu persoalan. Contohnya dalam kehidupan kita di lingkungan sekolah. Kita bermusyawarah untuk belajar bersama saat akan ujian. Di lingkungan keluarga, kita bermusyawarah untuk membangun. Di lingkungan keluarga, kita bermusyawarah untuk membagi tugas membersihkan rumah. Dan di lingkungan masyarakat seperti gotong royong dan membuat pos ronda. Yang kelima, padi dan kapas. Lambang padi dan kapas mencerminkan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas menjadi simbol pangan dan sandang, yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia tanpa melihat status ataupun kedudukan. Hal ini menggambarkan persamaan, tidak ada kesenjangan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, kita berbagi kepada orang yang membutuhkan. Pancasila pada masa prasejarah. Adanya keyakinan terhadap pemujaan roh, jelas bahwa masa prasejarah sudah mengenal nilai-nilai kehidupan religi sebagai dasar dari ketuhanan dan makna animisme dan dinamisme. Sejarah Pancasila. Menurut Muhammad Yamin atau perumus Pancasila, Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara Indonesia terbentuk melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, zaman Kerajaan Kutai. Yang kedua, zaman Triwijaya di bawah tahun 600 Masehi. Ketiga, zaman Majapahit atau 1293 sampai 1525 Masehi. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Ketika Raja Mulawarman mengadakan kenduri dan memberikan sedekah kepada Brahmana, kemudian para Brahmana membangun 7 yupa sebagai tanda terima kasih. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai sosial dan politik ketuhanan sudah ada sejak zaman Kerajaan Kutai. Yang kedua, Sriwijaya.
Perdagangan dilakukan dengan mempertemukan pedagang, pengrajin, dan pegawai raja sebagai pengawas dan pengumpul untuk koperasi sehingga rakyat dengan mudah memasarkan dagangannya. Begitu pula dengan sistem pemerintahan kerajaan tidak lepas dari nilai ketuhanan. Yang ketiga, Majapahit. Ditandai dengan adanya Sumpah Palapa oleh Patih Gajah Mada, yaitu sumpah untuk mempersatukan Nusantara. Pancasila pada masa penjajahan. Bangsa asing yang masuk ke Indonesia pada awalnya berdagang, namun kemudian berubah menjadi penjajahan. Penjajahan bangsa Eropa dan Jepang mengakibatkan kemiskinan, kebodohan, dan kesengsaraan yang tidak berkemanusiaan dan berkeadilan. Hal ini yang menjadi dasar pemikiran Pancasila, sila kedua dan sila kelima. Pancasila pada masa kebangkitan nasional. Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda Jepang pemimpin Asia, Jepang saudara tua Asia, agar mendapat dukungan dari Indonesia. Pemerintahan Jepang menjanjikan kemerdekaan pada tanggal 29 April 1945. Janji keduanya yaitu berupa kemerdekaan tanpa syarat. Maka dibentuklah badan untuk mengurus persiapan kemerdekaan, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pancasila pada masa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, diadakan pertemuan di Pejamon, Jakarta. Diperoleh kepastian bahwa Jepang menyerah. Maka Soekarno dan Hatta musyawarah untuk melaksanakan proklamasi di Jakarta. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno didampingi Bung Hatta membacakan naskah proklamasi. Pada tanggal 18 Agustus 1945, diadakan sidang PPKI untuk mengesahkan Undang-Undang NKRI tahun 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Awalnya, pembentukan BPUPKI bertujuan untuk menyelidiki hal-hal penting, serta menyusun rencana-rencana yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI juga bertugas untuk mempersiapkan dan merancang dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal sebagai Pancasila. Dalam sejarah, Pancasila dirumuskan oleh 3 tokoh nasional Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Kemudian, Pancasila dicetuskan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Sejak itulah tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila pada era Orde Lama. Pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi di mana Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila yang berakar dari mitologi atau mitos yang disampaikan oleh Presiden Soekarno belum jelas dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kesejahteraan. Tetapi Soekarno tetap berani membawa konsep Pancasila ini untuk dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya yang berada di daerah suasana tradisional. Pada masa ini merupakan masa pencarian untuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk berbeda-beda pada masa Orde Lama. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Yang pertama, periode 1945 sampai 1950. Pancasila diterapkan dalam sistem demokrasi parlementer dengan sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, periode 1950 sampai 1959. Pancasila diterapkan dalam sistem demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan parlementer. Yang ketiga, periode 1959 sampai 1965. Pancasila diterapkan dalam sistem demokrasi terpimpin dengan sistem pemerintahan presidensial. Pancasila pada masa Orde Baru.
Pada masa Orde Baru, Pancasila diimplementasikan dalam sistem demokrasi terpimpin dengan sistem pemerintahan presidensial. Pancasila pada masa reformasi. Pada masa reformasi, Pancasila diimplementasikan dalam sistem demokrasi Pancasila dengan sistem pemerintahan presidensial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.